Anda kembali di Kasih Paham, masih bersama dengan Egy Sujana. Bang Egy, Anda melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin ke Polda. Iya. Apa target dari pelaporan ini? Sebelum melaporkan ya, ada yang terakhir ending saya dengan Roy Suryo itu, saya kasih paham dia. Kalau ijazah SMA-nya nggak bisa diperlihatkan, asli apa bukan nggak ada ya, nggak diperlihatkan. Dia buktinya dia punya kok yang fotokopian dengan dilegalisir. Tapi yang asli saya nggak pernah lihat. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, ngapain kok bicara S1? Atau kok bicara logika dari saya? Ya dia kurang terima atau apa ya nggak tahu. Ya sudah, tapi saya nggak mungkin lawan abang katanya. Okay. Ya sudah, konteksnya apa saya nggak tahu. Ya kalau gitu baguslah. Ya. Jadi setelah itu pisah, saya nggak lanjutkan. Nah, kemudian kenapa saya harus melapor? Karena ada peristiwa penting di samping fitnah, pencemaran, dan subversif konstitusi menurut saya. Maka diujilah dalam laporan kan. Apa subversif konstitusinya? Karena Ahmad Kozinudin menyatakan SP3 Egy Sujana tidak sah karena produk Solo. Nah, pertanyaan seriusnya, hak dia apa ngomong begitu? Yang kedua, dia ngerti nggak peristiwa ini berdampak serius secara ilmu hukum? Kalau dia bilang produk SP3 saya tidak sah, dia sudah menafikan peristiwa undang-undang. SP3 itu produk undang-undang yang membuat adalah Presiden dan DPR. Itu pasal 5 ayat 1 Jungto pasal 20, 21 UUD 45. Ini yang ngatur undang-undang dasar loh. Dinafikan oleh si Kozinudin, tidak sah, produk Solo harus dibatalkan. Hak dia apa ngomong begitu? Kapasitasnya apa? Nah, kalau dia ngerti undang-undang ini, dia subversif konstitusi gitu. Menista UUD 45, menista Presiden dalam hal ini Prabowo, karena ini zamannya yang sekarang Prabowo, dan DPR. Oke. Maka saya laporkan. Yang kedua, lebih tajam lagi dia penghinaannya. Jokowi telah membeli pejuang menjadi pengkhianat. Dia pakai diksi membeli. Kalau membeli, Mbak Tasya, beli apa kek? Harus ada dong. Beli apa, barangnya apa, transaksinya berapa. Nah, saya bertanya dalam ilmu hukumnya, saya dibeli berapa? Kapan transaksinya? Jokowi ngasih uangnya kayak apa? Kalau membeli ya. Oh, kemarin dijelasin sama lawyernya siapa tuh. Oh, maksudnya bukan maksudnya. Hukum itu tidak ada maksudnya. Hukum tuh ya letter lucknya apa dulu. Oh, maksudnya. Kalau maksudnya kenapa waktu itu nggak ngomong maksudnya? Iya, Bang Egy, Roy Suryo juga mengatakan ini tuh ada strategi pecah belah dan adu domba Jokowi di kubu yang sebenarnya tadinya bersama-sama melakukan perjuangan. Komentar Anda? Kalau kaitannya dengan perjuangan yang berkait dengan situasi perpecahan ya, itu harus dicermati dengan hormat ya, bahwa yang memecah belah dulu tuh siapa gitu loh. Kozinudin ya, saya kasih tahu, itu jauh sebelum ada ribut-ribut begini, dia udah keluar dari TPUA, bikin sendiri tim akademisi apalah, Taka kalau nggak salah, itu sama siapa itu Abraham Samad, sama Pak Petrus, itu semua teman-teman saya juga ya. Dia yang membelah gitu loh, pertama. Kemudian yang keduanya, mereka membuat kelompok-kelompok sendiri, bikin podcast, bikin segala macam tanpa ada saya. Sebelumnya foto-foto saya masih ada sama DHL di Gedung Juang itu, yang pertama. Tapi setelah itu dihilangkan foto saya. Jadi kalau bicara motif, dari mereka dulu, kenapa mereka begitu? Nah, yang ketiga, dalam konteks Roy Suryo, si Michael Sinaga juga itu, yang punya TV Santana itu, dia suka nelpon saya juga waktu itu. Lu yang gaya-gayanya pecah belah malah saya yang disalah-salahin. Refli Harun. Juga Refli Harun ngapain bacain WA pribadi saya?
Kok dibacain nggak ada izin saya? Kalau saya mau tuntut kena itu deh. Iya. Tapi saya enggak, Refli adik saya. Jadi banyak hal yang mereka sudah buat, menzolimi saya, menindas saya, dan juga mengatakan saya pengkhianat, pecundang. Itu kan mereka dulu. Saya nggak respon. Saya nggak emosional, saya biasa saja. Tapi ketika sudah menghujat konteks Undang-Undang Dasar 45, juga membuat jadi, apalagi tambahannya si Roy Suryo bilang saya 2 tuyul, ketemu jin iprit. Kan jin ipritnya pasti yang dimaksud Jokowi lah. Nggak, terus dia ngalasin, oh itu satir apaan satir? Ulang udah jelas kok. Dia katanya dapat dari si Lukas mana tuh? Anak-anak Indemo atau apa, saya nggak tahu tuh si Lukas. Ya. Tapi kesannya kan saya tuh sangat dizolimi lah yang saya rasakan. Oke, jadi sekarang maka hak hukum saya lapor polisi dong. Jadi kan sekarang, kanalisasinya begitu. Iya, hubungan Bang Egy dengan Roy Suryo, dengan tersangka-tersangka lain yang kasus yang masih berjalan, memang benar-benar putus ya? Tidak ada komunikasi sama sekali saat ini? Enggak juga. Oh enggak? Baik-baik aja? Baik-baik aja, sayanya yang baik, dia nggak baik sama saya. Cuma makanya saya ledek-ledek aja. Lu ngatain saya pecundang, salah jalan, hukumnya nggak benar, SP3 dapetnya nggak benar. Kok dia minta ke Irwasum, didampingi mantan Wakapolri lagi sama Pak Din Samsudin. Saya kritik juga 2 orang ini. Nah pertanyaannya kepada Pak Din Samsudin yang saya hormati, Pak Wakapolri, ya Pak Ugro Seno dan teman-teman lain lah yang sok-sok tokoh-tokoh juga tuh. Said Didu juga, semua lah yang ada itu semuanya kan membenci saya kepada saya. Bahkan saya difitnah-fitnah, wah Egy kembali yang aslinya. Aslinya apa? Saya aktivis dari dulu. Jadi poin pentingnya itu, janganlah pecah belah itu dituduhkan ke saya. Bahkan saya bilang terang-terangan di Mabes Polri, waktu saya habis melaporkannya itu, ya. Kalau Roy Suryo, Aka Kojinuddin minta maaf, saya maafkan. Saya gimana? Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma lapor polisi aja. Hadapin aja tuh hak hukum saya. Ya, jadi jangan terus sekarang seolah-olah saya dibela polisi, ya enggak lah. Ya, dalam soal ini kan mungkin potensi saya berat juga. Mungkin saya dipanggil lagi karena dianggap ngomongnya begini, jelasin, atau saya dipenjara lagi, atau nggak takut saya. Okay. Demi Allah. Tapi saya nggak nantang-nantang. Tapi kalau ditantang kayak begini, ya kita kapan takutnya, nggak ada kita takutnya. Okay. Nah, sekarang poinnya terbalik dong. Kenapa kalian nuduh saya pecah belah strategi? Siapa yang pecah belah? Yang bikin masalah duluan kan kalian. Yang fitnah-fitnah saya kan kalian. Saya kan responsif dalam arti yang terukur pakai hukum, bukan baku hantam. Bahkan difitnah uang, apa nggak sakit terima uang 100 M, 50 M, ada lagi yang 1 triliun coba. Coba kamu digituin gimana? Kan nggak ada yang mau lah. Ya. Jadi oleh karena itu dalam perspektif hukum, lagi-lagi bukan kebencian, saya menegakkan hukum yang saya punya. Saya difitnah, saya dicaci maki, bahkan telah terjadi subversif konstitusi. Kok kepala negara mantan paling tidak dibilang jin iprit coba? Saya tuyul, kan faktanya saya bukan tuyul. Jokowi bukan jin iprit. Oke, baik. Bang Egy, 16 Januari itu kan SP3 terbit. Beberapa hari setelahnya kemudian Anda berangkat ke Penang. Hari itu juga. Hari itu juga berangkat ke Penang ya? Karena memang harus ada pemulihan saya. Ada pemulihan di sana. Karena kanker tahu sendiri kan kamu, penyakit kanker. Iya. Saya tuh biar jelas ya, kanker usus namanya tuh rektum. Nah, pada waktu ke sana beredar ada video Bang Egy naik mobil. Boleh klarifikasi nggak Bang Egy? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Boleh juga. Coba gini loh. Saya tuh, ya Allah, kenapa ya? Itu kan mobil saya. Saya udah beli 7 bulan lalu di sana. Kan saya sebenarnya udah sakit sering di sana. Kalau pakai Grab kan mahal. Ya saya beli aja. Dan itu VW Beetle itu tahun 2014. Jadi keliru Roy ngomong keluaran terbaru. Mana ada VW terbaru ya kayak begitu. Gitu. Terus seolah-olah dia jago IT, kulik-kulik, enggak. Dia itu saya kirim. BPKB itu saya kirim, Roy, ini punya gue Roy, ini gue kirim. Dia puter-puter seolah dia yang dapetin dari internet, dari mana, dari. Saya bilang siapa yang bisa
nyebarin PPKB. Mana ada PPKB orang tersebar? Ya enggak lah kalau bukan orang itu sendiri. Kayak kemarin kesana itu pemulihan. Operasinya sudah 5 bulan lalu. Oh oke, operasinya sudah 5 bulan lalu. Jadi pemulihan tuh hanya Pemulihan cek tuh aja ada yang 2 atau minggu, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. sudah tidak perlu kemo-kemo lagi? Enggak, alhamdulillah. Itu kan, waduh, orang juga blessing betul lah. Allah maha kuasa lah, maha baik lah Allah itu. Jadi sudah dalam keadaan sehat dan bisa nyetir loh. mobil Jadi saya gitu bawa ya? mobil saya sendiri, mah kenapa ya orang? Iya. Terus saya pakai kursi roda, tahu nggak? Kok kalau Mungkin pernah- karena timelinenya Bang Egy. Jadi karena habis SP3 dibebasin dari tersangka, kemudian bisa naik mobil. Kemudian orang memahaminya seolah-olah, Memframing ya? iya, seolah-olah Iya, iya. setelah ini dapat ini gitu. Ya, itu kan timeline memang salah saya. Salah saya nggak? Bukan. Bukan, kenapa saya yang disalahin? Ya salah dia aja, belum iri hati dengki orang-orang itu dengki aja. Jadi saya bikin lagu di sana. Bikin lagu ada yang emosi. Padahal saya nggak nyebut siapapun. Kok emosi? Lagu senang melihat susah melihat senang. Itu ada yang emosi lihat tuh di TV. Ya sudah. Oke. Jadi poin pentingnya Mbak Tasha, saya itu tidak adalah dalam koridor terima uang. Kan dia memframing tuh, wah pantas nih terima uang sekian, langsung beli mobil mewah sekarang. Itu aja kan Roy udah salah berat. Kenapa? Ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Nggak boleh, karena saya private. Saya bukan pejabat. Saya warga negara biasa yang punya hak asasi dilindungi. Yang boleh dibuka itu pejabat. Kalau dia mau buka Jokowi boleh kan, Jokowi pejabat. Saya nggak boleh. Saya ini warga, itu undang-undang perlindungan, sanksinya 5 tahun dan dendanya 5 miliar. Oke. Jadi saya lakukan, saya mau tuntut Roy, lu bayar gue 5 miliar lu. Bisa.